kawan-kawan, ketika kita berbicara tentang pondok pesantren, apa yang ada di benak pikiran kalian? Kalau saya langsung terpikir Sungai Kaliopak. Karena apa? Karena kita akan mengikuti arus sungai ini yang katanya di pinggiran sungai yang indah ini ada sebuah pesantren yang iya turun aja, lurus aja, beneran Jok, lurus. Iya, lihat. Ini. Oh iya. Tuh. Oh iya. Bentar. Belum kerekam ini. Pertama kali jadi santri. Nih, habis bangun tidur terus mandi. Tuh lihat masih tidur. yang santri macam apa ini? Bangun dong. Jadi kita di Kaliopak. Kita udah satu malam di sini dan kita akan berkeliling-keliling dan nanti akan ngobrol sama teman-teman santri di sini. Bangun, Cok. Ini ada suatu tempat yang unik. Oh, ini tempat sholat gak sih? Tempat sholat tuh. Kelihatan gelap. Ini ada hutan belantara ya. Kalau kalian ngomong agak aneh-aneh dikit, kesambet Cok, jare wong Jawa kesambet kok. Kalau saya di rumah itu masih agak erat sama namanya gamelan atau orang-orang tradisi. Terus di sini ditemukan lagi. Cuma dengan skala yang berbeda, maksudnya kalau di rumah itu kan mungkin hanya secara teknis ya Mas. Bagaimana kita melihat sesuatu itu penting dilakukan. Kalau di sini kan ketemu orang-orang yang hitungannya das-dasan ya, bukan das-dasan itu apa ya? Maksudnya tuh mereka dalam melakukan sesuatu itu juga ada yang mendukung pola pikir misalnya. Bagaimana sejarahnya, terus untuk apa kita melakukan gini. Tapi Kaliopak ini membantu perspektif Iya. Prosesan gitu. Enggak, kalau proses lebih ke perspektif toh. Lah aku mencari tahu tentang sebenarnya sanggar atau tempat kolektif itu prosesnya gimana. Ternyata kalau mau melihat saat itu sudut pandangnya, perspektifnya ya sama seperti kayak pondok, bahwa dia tempat belajar untuk berproses, cara pandangnya sama. Seniman tradisi ini literasi kontemporer dan itu cukup gambar apa satu kali Kaliopak gitu loh maksudnya. Nah kita kan mau Gimana Mas? Iki dulu malah irisannya lebih irisan seropo, irisan bawang. Nah, itu semangat. Enggak ada yang Tuan. Ini berapa itu? self-service bro. Tahu artinya? Enggak. Kita obrolin Mas. Perspektif seperti itu, apakah salah satunya Kaliopak membantu untuk Wah, iya. Sangat jelas. Karena di sini ternyata kan nggak belajar tentang
hafalan ataupun tahu kitab, tapi memang dari sudut pandang kedalaman artinya. Terus ya contohnya jangan kitab yang umum aja, yang umum maksudnya kalau kitab kan kok kayaknya merajuk ke salah satu golongan roh. Kalau yang umum misal kesenian lah, kesenian kan merajuk ke banyak halangan. Nah itu pun mengkajinya di sini nggak cuma sekedar ini bagus, tontonan yang bagus, tapi intisarinya, esensialnya itu. Jadi akhirnya kan kalau belajar esensi juga kan akhirnya lama-lama juga tahu sudut pandang yang dilihat itu dari mana itu. Jadi ya di situ tetap pengaruh. Anak muda pun aja sing serius-serius, bentoyong urip pisan bentoyong. Gimik-gimik wae ra apa-apa. Mungkin karena di sini kan pondok pesantren yang concern pada kebudayaan. Karena saya sebelumnya ini jarang sekali dekat dengan nilai-nilai kebudayaan, maksudnya dengan hal-hal apapun yang berkaitan dengan kebudayaan. Karena anak-anak muda sekarang kan udah larut pada hal-hal lainnya gitu. Nah kemudian saya bertemu di Institut Akhir Pekan, bertemu dengan isu-isu yang selalu menggunakan pendekatan kebudayaan, maka dari sana banyak yang membuka perspektif baru. Kemudian itu yang menjadi ketertarikan saya. Di sini kan ada Dewa Ruci, ada Sholawat Emprak dan lain-lainnya, itu yang mungkin menjadi ketertarikan bagi saya. paling membekas yang mengaruhi cara berpikir saya paling mendasar itu ketika saya ikut ngaji Pesonan. Jadi kalau di ngaji Pesonan itu kan memang fokusnya pembentukan paradigma, karena di pondok ini kan ada tema besarnya tentang Islam berkebudayaan. Nah itu Islam berkebudayaan itu kan dipahami sebagai paradigma keilmuan. Nah jadi kalau kita ikut ngaji Pesonan yang dibentuk itu paradigmanya, dan itu kan ada kegiatannya 3, jadi sore gini, terus malam, sama subuh. Kalau subuh itu ngaji kitab, Aqidatul Awam, jadi spiritualitas. Iya, jadi ada 3 itu, spiritualitas, intelektualitas, dan kreativitas. Pribadi ya, ketika pertama kali menjadi santri Kaliopak itu sangat menyenangkan. Untukmu juga. Jadi kita bertiga sangat menikmati itu gitu loh. Kita memiliki jadi punya perspektif berbeda ketika melihat pondok pesantren itu sendiri gitu. Terus sangat menyenangkan juga ketika bertemu sama Pak Kiai, terus sama teman-teman di Kaliopak juga sangat menyenangkan sekali gitu. Ya walaupun asik-asik temennya, walaupun banyak bercanda dan lain sebagainya, tapi ya mungkin itu cara mereka untuk metode pendekatan dengan kita-kita yang baru pertama kali masuk pesantren Kaliopak begitu. Terus pesannya ya semoga teman-teman dengan melihat mini dokumenter ini, bukan dokumenter ya, mini movie. Ya, semoga teman-teman ketika
melihat video ini menjadi manusia yang lebih menghargai keberagaman, menghargai perbedaan, dan yang lebih utama menghargai ide yang berbeda dari apa yang kita miliki. Itu.